Om Swastiastu, Salam Dharma. Apakah dalam Hindu ada sekte? Jika ada berapa sekte? Sekte mana saja yang terbaik dan sekte mana yang sesat? Namun sebelum lanjut saya mengingatkan, janganlah kita menjadi umat garis keras yang sedikit-sedikit tersinggung hanya melihat judul langsung murka, hanya melihat satu kata langsung kesurupan. Marilah kita menjadi umat yang cerdas, umat yang mampu menganalisis dan mampu memberikan pikiran yang baik. Jika kita menelusuri melalui mesin pencari Google, kita akan menemukan narasi yang aneh tentang sekte-sekte Hindu. Dan lihatlah, kebanyakan yang menulis bukan orang Hindu, dan ada sejumlah informasi yang menggelikan, seperti sekte bakti dan uraiannya yang sangat aneh. Sumber tentang keberadaan sekte dalam Hindu adalah tulisan R. Goris yang berjudul Sekte-Sekte di Bali. Saya telah membaca tulisan tersebut dan penelitian Goris sangat miskin dengan data dan tampaknya ia hanya memotret keagamaan Hindu dengan kacamata pengetahuan barat atau agama Abrahamik. Namun, karena masih tersisa mental kolonial pada bangsa kita, mental bangsa yang terjajah, kita akan menganggap apapun yang ditulis oleh orang barat sangat ilmiah dan benar, bahkan tidak pernah mempertanyakannya. Dalam sosiologi agama, sekte adalah sebuah kelompok keagamaan atau politik yang memisahkan diri dari kelompok yang lebih besar, biasanya karena pertikaian tentang masalah-masalah doktrina. Dan pembahasan tentang sekte ada dalam buku yang ditulis oleh Max Weber. Dalam buku ini, Weber menulis tentang sekte-sekte yang ada dalam komunitas Kristen. Kita tahu uraian tentang sekte, dalam hal ini tentang sekte dalam Kristen, mengandung konotasi negatif, bahkan disinonimkan dengan ajaran-ajaran yang sifatnya sesat. Sekarang mari kita membahas tentang sekte, cult, sampradaya, dan paksa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekte adalah kelompok orang yang mempunyai kepercayaan atau pandangan agama yang sama, yang berbeda dari pandangan agama yang lebih lazim diterima oleh penganut agama tersebut. Sekte ini terkait juga dengan mazhab, atau dalam beberapa konteks juga disamakan dengan aliran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sekte berasal dari istilah dalam bahasa Latin secta atau sequi yang artinya mengikut atau pengikut. Pada prinsipnya, sekte adalah sebuah kelompok keagamaan atau politik yang memisahkan diri dari kelompok yang lebih besar yang biasanya karena terkait pertikaian masalah-masalah doktriner keagamaan. Dengan demikian, kita tahu kata sekte bukan merupakan kosakata dalam Hindu. Kata sekte berasal dari bahasa Latin dan perkembangan awalnya digunakan secara luas pada agama-agama Abrahamik, dan dalam sosiologi agama digunakan lebih luas untuk membahas sekte dalam agama Kristen maupun Katolik. Sementara cult atau kultus menggambarkan suatu kultus keagamaan atau politik yang mempunyai ketegangan yang tinggi dengan masyarakat sekitar. Kultus mampu memaksakan norma-norma atau gagasan terhadap anggotanya dan perserikatannya jauh lebih dekat. Jadi kultus ini tampaknya lebih sempit dari sekte itu sendiri, dan lagi-lagi kultus ini bukan merupakan kosakata Hindu. Nah, apakah kata sekte, kultus, bahkan aliran dapat digunakan untuk menggambarkan keagamaan Hindu? Mari kita bahas. Dalam Hindu dikenal dengan kelompok religius atau sampradaya, atau juga disebut dengan paksa. Apakah arti dari sampradaya itu? Kata sampradaya sesungguhnya tidak mudah untuk diterjemahkan baik dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia, sehingga terjemahan yang sangat ceroboh. Kata sampradaya disamakan, diasosiasikan dan diterjemahkan dengan kata sekte, aliran ataupun kultus. Ini adalah suatu konsep yang keliru. Kata sampradaya sebenarnya lebih tepat dilukiskan sebagai sebuah perguruan rohani, perguruan spiritual
yang memiliki karakter bakti yang terjaga sejak zaman lampau hingga zaman-zaman berikutnya, dan memastikan setiap orang yang ingin bergabung ataupun yang hanya ingin belajar mendapat pendidikan yang baik untuk kemajuannya. Jadi tegasnya, tujuan dari Sampradaya adalah memastikan setiap orang mendapatkan pendidikan dan pelayanan yang baik guna membantu perkembangan rohaninya ataupun perkembangan kehidupannya. Sampradaya jika diterjemahkan lebih dekat dengan kata tradisi atau tradisi spiritual atau garis spiritual atau religious system, di mana sistem religius ini berfungsi sebagai saluran spiritual, memberikan jaringan persaudaraan berdasarkan teo-ideologis bagi setiap orang. Dalam sejarah perkembangan Hindu, terdapat 3 kelompok keagamaan yang sangat besar, yakni Saiva Sampradaya, kelompok para pemuja Siwa, Vaishnava Sampradaya, kelompok pemuja Vaishnava, dan Sakta Sampradaya, para pemuja sakti yang kadang-kadang digabungkan dengan Kumara Sampradaya. Nah, misalnya Vaishnava Sampradaya, jika kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, lebih cocok diterjemahkan sebagai Vaishnava Faith, bukan Vaishnava Sekta atau Vaishnava Cult. Sementara kata paksa dalam Hindu berarti opini atau pandangan atau doktrin. Jadi misalnya Purwa Paksa, Uttara Paksa, dan kata-kata lainnya dalam filsafat India. Sekarang mari kita membahas 2 kelompok yang kerap menjadi sorotan di Bali dan Indonesia, yakni kelompok Sai Baba dan Hare Krishna. Sai Baba atau dikenal sebagai Sai Study Group sebenarnya adalah sebuah organisasi religius yang tujuannya mentransformasi manusia dari sifat-sifat yang kasar menuju sifat-sifat kedewataan. Para anggotanya tetap berafiliasi dengan agama masing-masing dan tanpa meninggalkan agamanya. Jadi, tempat ini adalah kelompok studi spiritual atau sebuah kelompok yang mengasah manusia untuk meningkatkan sifat-sifat baiknya. Nah, dengan demikian, apakah ia dapat disebut sebagai sebuah sekte, aliran, atau sampradaya? Tentu tidak sebenarnya. Sai Baba sebagai master, guru spiritual dengan tegas pernah menyatakan bahwa ia tidak mengkonversi umat manusia ke dalam kelompoknya, melainkan menjadikan orang Hindu menjadi Hindu yang baik dengan nilai-nilai spiritual religius yang baik, Islam menjadi Islam yang baik, Kristen menjadi Kristen yang baik, bahkan mereka yang tidak mau berafiliasi dengan agama ditransformasi menjadi sosok-sosok yang baik. Sementara itu, Hare Krishna atau dikenal sebagai International Society for Krishna Consciousness adalah sebuah organisasi internasional yang sifatnya religius yang didirikan oleh Srila Prabhupada. Awalnya Srila Prabhupada ini adalah salah satu sisya atau murid dari garis perguruan Vaishnava Sampradaya, yakni yang berguru pada garis perguruan Chaitanya Mahaprabhu. Beliau adalah sosok yang sangat besar dalam menggairahkan bakti dalam sejarah peradaban Hindu. Nah, akan tetapi dapat kita sadari, perkembangan pada zaman modern membuat kelompok-kelompok religius harus mengubah cara pendekatannya. Beliau Srila Prabhupada menyebarkan ajaran ini ke barat sehingga tampaknya memang disesuaikan dengan doktrin-doktrin yang mampu diterima di dunia barat. Nah, di Indonesia, kelompok ini menjadi sebuah kelompok religius yang tetap berafiliasi dengan organisasi induknya. Pemahaman-pemahaman kita yang sedikit tergesa-gesa terkadang memberikan stigma-stigma yang tidak cocok dalam perkembangan Hindu. Dan saya dapat analisis bahwa Hare Krishna pada mulanya adalah bagian dari Vaishnava Sampradaya, berkembang ke barat dan kembali ke timur. Nah, masalahnya ada di dalam hal ini. Di mana di timur kita kaya dengan adat istiadat dan tradisi yang sudah menjadi indah dalam bentuk-bentuk keagamaan. Dengan demikian, persoalannya adalah persoalan bentuk keagamaan atau tradisi yang tampaknya dianggap berbeda dengan tradisi lokal di mana ia tumbuh di dunia timur. Mari kita lihat tulisan dari Charles Eliot
dalam bukunya Philosophy and the Self, East and West. Ia menyatakan dibandingkan dengan Islam dan Kristen, keagamaan Hindu sangat cair. Dalam berbagai perkembangan keagamaan, Hindu terus bertumbuh dan kadang-kadang kita harus memaknainya dengan sangat baik dan meletakkan pada konsep Hindu itu sendiri. Ia juga sependapat bahwa kata sekte, sektarian, cult, kultus tidak cocok untuk menggambarkan tradisi spiritual dalam Hindu. Di samping kata-kata ini memang bukan berasal dari peradaban Hindu, tetapi kata-kata ini membawa makna perpecahan, bahkan konotasi yang negatif yang tidak sesuai dengan keagamaan Hindu. Kita harus ingat dengan prinsip-prinsip Hindu yang lebih besar, yakni Hindu yang universal, Hindu yang merupakan jalan yang sangat besar yang memberikan setiap orang untuk memilih jalannya demi menjadi Hindu yang lebih baik, demi menjadi sosok yang lebih baik, dan demi menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan demikian, sampradaya, paksa, kelompok rohani, kelompok spiritual bukanlah hal-hal yang sangat menyimpang, tetapi merupakan sebuah jalan yang dipilih oleh setiap orang. Namun jika jalan itu ternyata mengganggu lingkungan sekitar, kita harus memiliki cara-cara yang sangat baik untuk menyelesaikan ini. Hindu mengajarkan dialog, Hindu mengajarkan cara-cara yang sangat terhormat untuk menyelesaikan masalah. Dan satu hal yang sangat penting adalah Hindu harus dibangun dengan solidaritas yang sangat tinggi dan semangat persatuan. Kepada anak-anak muda, para cendekiawan, mahasiswa, dan tokoh-tokoh Hindu, mari kita bersemangat untuk mempelajari standar-standar ilmiah penelitian dan juga mampu membaca buku-buku ilmiah sehingga kita tidak disesatkan oleh hal-hal yang menghancurkan keagamaan kita sendiri. Hindu harus bersatu dan Hindu harus berjaya dan Hindu harus terbangun dengan nilai-nilai yang sangat tinggi. Jai Ho!